إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين في دوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا إخواني رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Melalui khutbah Jumat yang singkat ini kembali kami mengingatkan dan mengajak kepada kaum muslimin untuk terus meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi sekecil apapun setiap larangan-larangannya. Maka insyaAllah kita akan menjadi hambanya yang mendapatkan kebahagiaan baik di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Amin, amin ya mujibas syai'in. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika putra Nabi Nuh alaihi salam ikut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Kan'an, seburuk-buruk apapun anak terlintas dalam benak hati Nabi Nuh alaihi salam, perasaan bahwa anak adalah bagian daripada kehidupan beliau alaihi salam. Sehingga dalam munajatnya beliau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakimin. Perasaan akan kecintaan kepada anaknya, sekalipun Kan'an tidak seperahu dengan Nabi Nuh, artinya mengingkari ayahnya yang seorang nabi dan tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh, tapi anak tetap mendapatkan porsi yang khusus di hati seorang ayah. Sehingga ketika Nabi Nuh bermunajat menyeru kepada Tuhannya, faqala rabbi innabni min ahli, Tuhan, innabni sesungguhnya anakku yaitu Kan'an min ahli, termasuk daripada keluargaku, bagian daripada keluargaku. Wa inna wa'daka al-haqq, dan sesungguhnya janjimu itu adalah benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah Zat yang maha bijaksana dalam memutuskan sebuah perkara. Maka setelah munajat ini disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh? Qala ya Nuh, Allah berfirman kepada Nabi Nuh, innahu laisa min ahlik,
sesungguhnya anakmu Kan'an itu bukan termasuk daripada keluargamu. Padahal sesuai dengan munajat Nabi Nuh di awal bahwa Kan'an itu adalah anak daripada Nabi Nuh sehingga menjadi bagian daripada keluarganya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Kan'an itu bukanlah daripada termasuk keluargamu. Apa sebabnya? Innahu amalun ghairu shalih. Karena sesungguhnya Kan'an itu memiliki kerjaan, memiliki amal kelakuan yang tidak saleh, yang tidak sejalan dengan amalmu, yang tidak sesoleh dirimu, bahkan mengingkari akan kenabian Nabi Nuh alaihi salam. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun inni a'iduka an takuna minal jahilin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kau bertanya akan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentang itu semua. Inni a'iduka, sesungguhnya aku memberikan nasihat kepadamu an takuna minal jahilin, supaya kamu tidak termasuk sebagai orang-orang yang jahil, yang bodoh. Ketika Nabi Nuh mendapat teguran semacam ini oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, jangan kau bertanya tentang sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan. Padahal dari segi realita bahwa yang tenggelam itu anaknya sendiri, keluarga Nabi Nuh alaihi salam. Akan tapi karena satu alasan tidak memiliki amal yang sama dengan Nabi Nuh, dia bukan termasuk seorang hamba yang saleh, maka itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dia bukan termasuk daripada keluargaku, sekalipun dia adalah anak kedulnya sendiri, anak Nabi Nuh alaihi salam. Ketika mendapatkan teguran ini daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam sebuah riwayat annahu lam yarfa' ra'sahu ila as-sama'i hayyan min Allah ta'ala arba'ina sana. Ketika Nabi Nuh ditegur oleh Allah, kamu tidak memiliki pengetahuan tentang ini semua, maka jangan kau bertanya. Teguran ini rupanya menjadikan penyesalan yang luar biasa pada diri Nabi Nuh alaihi salam, sehingga beliau tidak menengadahkan kepalanya ke langit. Dia tertunduk, dia lam yarfa' ra'sahu, tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala selama kurun waktu 40 sana. 40 tahun beliau tidak berani menengadahkan kepalanya melihat kepada langit. Saking satu teguran Allah Subhanahu wa taala yang dirasakan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Maka beliau bermunajat mengakui kehilafannya. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa bihi ilm. Tuhan, sesungguhnya, ya Rabb, sesungguhnya aku berlindung kepadamu an as'alaka ma laysa bihi ilm, daripada aku bermohon terhadap sesuatu yang aku tidak memiliki pengetahuan tentang itu semua. Wa illa taufirni wa tarhamni aku minal khasirin. Jika kau tidak mengampuni aku dan tidak merahmati aku, maka niscaya aku akan menjadi sebagai hamba-Mu yang merugi di dunia dan merugi di akhirat. Sambil munajat semacam ini, satu kali teguran Allah Subhanahu wa taala, wa illa taufirni wa tarhamni aku minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni aku gara-gara satu tegur ini, dan engkau tidak merahmati aku minal khasirin, maka aku akan menjadi hamba-Mu yang merugi. Maka beliau dalam sebuah riwayat disampaikan, munajatnya ini disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala selama kurun waktu beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan diiringi dengan tangisannya. Inna Nuhan baka salasa mi'ati amin. Beliau
menangis sujud kepada Allah selama kurun waktu 300 tahun hanya gara-gara satu teguran Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, masyaallah muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Berapa kali kita sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah berapa kali kita sujud menangis akan teguran Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dan apakah pernahkah kita sujud menangis kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah berapa kali maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita lakukan? Sudah berapa kali kita sujud dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara Nabi Nuh mengungkapkan rasa cintanya kepada anaknya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah, dan ditegur sekali. Menjadikan sebab ada rasa khauf takut yang mendalam di hati Nabi Nuh sehingga dia menangis 300 tahun namanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara berulang-ulang kali kita diancam dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di jurang api neraka yang paling dalam. Wa alamatu, sedangkan alamatnya tanda-tanda orang munafik itu idza hajasa kadzaba, apabila berbicara dia sifat dusta. Berapa kali kita berdusta? Wa idza wa'ada khalaqa, bila berjanji dia suka mengingkari. Sudah berapa kali kita ingkar janji kepada di antara kita? Wa idza tumina khana, bila kita diberi amanah kita khianat akan amanah itu. Sudah berapa kali kita khianati amanah? Tapi pernahkah kita menangisi berbagai macam dosa yang telah kita lakukan? Sedang Nabi Nuh saja bukan perbuatan langsung dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, satu kali teguran mendapatkan beliau menangis selama kurun waktu 300 tahun lamanya. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari ayat ini yang pertama kita bisa mengambil pelajaran. Seorang anak Nabi ketika tidak sejalan dengan ayat yang seorang Nabi dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dia di dunia sudah dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita bukan apa-apa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan anak Nabi, kita bukan keponakan Nabi, kita bukan apa-apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa kali kita jauh dari kesolehan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaknya saja dipisah oleh Allah Subhanahu karena tidak memiliki kesolehan yang sama dengan Nabi-Nya, dengan ayatnya. Lalu bagaimana dengan kita yang bukan apa-apa daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian kita jauh dari nilai-nilai kesolehan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Habib Umar bin Abdul Yaman melihat salah satu santrinya yang minum sambil berdiri. Mendapat itu semua, beliau menangis luar biasa. Ketika ditanya oleh santrinya, ya Syekh, kenapa Anda menangis serupa semacam itu? Apa penyebab tangisan beliau sehingga beliau sesungguhnya? Ketika ditanya, beliau menjawab, bagaimana aku nantinya di hadapan baginda Rasulullah menjadi seorang santri murid yang ketika dia minum sambil berdiri, tidak meniru baginda Rasulullah SAW. Yang ketika minum beliau duduk. Yang beliau tangisi tanggung jawabnya di hadapan Rasulullah ketika menjadi murid satu saja. Ketika minumnya saja tidak meniru minumnya baginda Rasulullah SAW. Beliau menangis sehingga termiang tampak seolah tampak di hadapan pelupuk matanya. Baginda Rasulullah akan bertanya kepada dirinya tanggung jawab seorang guru di hadapan muridnya. Dan bagi murid satu saja minum sambil berdiri, tangisan beliau luar biasa. Kemudian yang kedua, masyaallah muslimin jamaah salat Jumat. Sekalipun keluarga kalau tidak sejalan sesoleh dengan Nabi-Nya, anak kita, keluarga kita,
tidak sama kesolehannya, tidak akan berkumpul nantinya. Jangankan yang di dunia juga bisa Allah SWT. Seperti Nabi Nuh dan anak putranya. Anak kemudian bahkan jangan diakui dia sebagai keluarganya. Innahu laisa min ahli. Karena itu bukanlah daripada bagian daripada keluargamu. Innahu amalun min ghairi salih. Penyebabnya satu, karena amalnya tidak sesoleh ayahnya, tidak sesama solehnya dengan ayahnya. Maka kalau kita ingin berkumpul dengan anak cucu kita, keluarga kita, ajak mereka sama kesolehannya, minimal tidak jauh berbeda dengan leluhurnya, maka insya Allah akan berkumpul di dunia, berkumpul di akhirat. Sebagaimana Nabi Nuh dipisah dengan kemuliaan di dunia, apalagi di akhirat, karena tidak memiliki amal soleh yang sama. Yang ketiga, ma'asyar muslimin jamaah sholat Jumat. Kalau satu teguran saja Nabi Nuh menjadikan beliau menangis ratusan tahun. Karena ini beberapa kali mengundang kemurkaan Allah SWT. Lalu bagaimana dengan kita? Yang tidak hanya sekali dalam sehari semalam dalam dosa kepada Allah SWT, bahkan berkali-kali dalam siang dan malam hidup kita dalam lumpur dosa kepada Allah SWT. Bagaimana cara mengampuni dosa-dosa kita? Sama Nabi Nuh saja menangis 300 tahun hanya karena satu teguran Allah SWT. Lalu bagaimana dengan kita yang siang dan malamnya berlumpur dosa kepada Allah SWT? Maka oleh karena itu, masa muslimin jamaah sholat Jumat yang Allah, marilah kita selalu untuk mengenangkan diri kita bahwa semua dari apa yang kita lakukan, inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pendengaran kita, wal basar dan pandangan kita, apapun yang kita pandang, dan kedipan mata apa yang kita lakukan, wal fu'ada dan detak jantung hati kita, apa yang ada dalam detak jantung hati kita, kesemuanya itu anhu mas'ula, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada tempat bagi kita yang lolos dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sering bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dalam naungan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita dalam majlis-majlis yang dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirilah setiap majlis-majlis, hadirlah dalam kesempatan berjamaah, dalam kesempatan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang akan menghapus dari setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita dengan hidayahnya, dengan ma'unahnya, sehingga kita menjadi hambanya yang selalu taqarruban ila Allah, dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujib as-sa'ilin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalam Allahil malikil a'lam dzil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawlihi yatajil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.